Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatul Ulfah dari kelas 12 MIPA 3 untuk memenuhi tugas ujian praktik mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan melanjutkan hafalan saya. Doa zikir setelah sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salamu fahayyina rabbana bisalamu wa adkhilna al-jannati darussalamu tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ilahi ya Rabbi, subhanallah, subhanallah, subhanallahil aliyil azimi wa bihamdih daiman alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahidan wa rabbu syahidan wa nahnu lahu muslimun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Afdalu dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nab'atsu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, bertambah dalam ilmu, dan keberkahan rezeki, taubat sebelum mati, mendapat rahmat sebelum mati, dan mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, ringankanlah saya dari sakaratul maut, lepaskan dari api neraka, dan mendapat maaf ketika dihisab. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan kami ketika kami sudah mendapat petunjuk. Beri kami rahmat-Mu yang maha pengasih. Ya Allah, berikan hamba kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Doa berpergian. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua kendaraan ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang berguna, rezeki yang baik, dan amal yang baik. Praktik tata cara pengurusan jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburnya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pejamkanlah mayatnya dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, tempatkan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat. Yang selanjutnya adalah memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah adalah jenazah itu orang Islam, apapun ras, aliran, mazhab, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang berhak memandikan jenazah
Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak dibolehkan untuk memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak dibolehkan untuk memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Kalau jenazahnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Mayat didudukan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikan dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi mayatnya, membersihkan semua kotoran dan najis, kemudian mewudukan. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuh 3-5 kali. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah 3 lapis kain putih. Jawab Aisyah, cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya, kemudian mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jemaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. Yang ketiga, semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu adalah yang dibacakan dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacanya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'amuma lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kemudian takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya adalah membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya adalah mengubur jenazah. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW meluncurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur jenazah pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang kedua, anjuran meluaskan liang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2-3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.